Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue. Simak sampai akhir. Nah, jadi PSAK yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue ini adalah PSAK nomor 23, di mana dia ini mengatur tentang pendapatan. Nah, kemudian perlu diketahui juga sejak tahun 2020 itu ada PSAK yang dikeluarkan. Nah, salah satunya itu adalah PSAK nomor 72. Nah, PSAK nomor 72 ini dia itu berkaitan dengan pendapatan dari kontrak pelanggan. Nah, kemudian PSAK ini menggantikan beberapa PSAK yang lain dan juga ISAK. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau PSAK nomor 72 ini merupakan adopsi dari IFRS nomor 15, yaitu tentang revenue from contract with customer effective atau pendapatan yang berasal dari kontrak pelanggan. Nah, kemudian untuk PSAK nomor 72 ini dia akan efektif berlaku sejak tahun 2020. Nah, maka tentunya dia itu telah menggantikan beberapa PSAK sebelumnya, yaitu ada PSAK nomor 23 tadi tentang pendapatan, kemudian ada PSAK 34 tentang kontrak konstruksi untuk perusahaan seperti Waskita Karya dan yang lainnya, di mana mereka memiliki PSAK kontrak konstruksi di dalamnya yang berkaitan dengan bagaimana pengakuan untuk pendapatan jasa konstruksi. Kemudian PSAK nomor 72 ini juga menggantikan ISAK nomor 10, yaitu tentang program loyalitas pelanggan. ISAK itu maksudnya interpretasi standar akuntansi keuangan. Nah, ada juga yaitu menggantikan ISAK nomor 21 tentang perjanjian konstruksi real estate. Nah, kemudian ada juga pengalian aset dari pelanggan, yaitu ISAK nomor 27. Ada juga PSAK 44 tentang akuntansi ekuitas pengembangan real estate. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa semua PSAK yang di dalamnya terdapat aturan atau standar yang berkaitan dengan pendapatan itu dicabut dan diganti dengan PSAK nomor 72, karena dia ini itu yang efektif untuk digunakan sejak tahun 2020. Dan sekarang IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia itu paling sering memberikan pelatihan tentang PPL. Nah, di dalamnya itu berkaitan dengan PSAK tentang 71, yaitu isinya tentang instrumen keuangan, serta ada juga PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan, dan juga dipelajari tentang PSAK nomor 73 tentang sewa. Kemudian next, mengenai penghasilan atau income. Nah, mungkin perlu diingatkan kembali bahwa penghasilan atau income ini merupakan salah satu dari 5 elemen utama akuntansi, yang dia itu ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau income, dan juga beban. Nah, untuk 3 yang pertama tadi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, itu akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Sementara untuk penghasilan dan juga beban itu akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, jadi apa sih definisi dari penghasilan atau income ini? Jadi, penghasilan atau income merupakan setiap peningkatan dari manfaat ekonomis atau setiap adanya kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode. Nah, jadi kita akan melaporkan penghasilan itu dalam satu periode. Nah, apakah bulanan atau tahunan? Nah, di mana dia itu ditandai dengan adanya aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lain selain kas. Kemudian ada juga penurunan liabilitas. Nah, terus kita juga bisa mengatakan ada income atau penghasilan ketika ada kenaikan manfaat ekonomis. Nah, itu
itu juga ketika terjadi penurunan liabilitas atau utang yang dimiliki itu turun, maka itu juga disebut sebagai kenaikan manfaat ekonomis. Kemudian, penghasilan ini juga akan meningkatkan ekuitas perusahaan, tapi peningkatannya itu bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, penghasilan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan, seperti penerimaan uang atas pemberian jasa. Itu kalau dia perusahaan jasa. Kalau misalnya dia perusahaan dagang, berarti pendapatannya akan diakui ketika perusahaan tersebut telah menyerahkan barang kepada pelanggan. Nah, kemudian keuntungan atau gain. Nah, sementara kalau keuntungan atau gain ini didefinisikan dari penghasilan yang bukan berasal dari aktivitas utamanya perusahaan, seperti penjualan aset tetap. Itu untuk perbedaan dari pendapatan dan juga keuntungan. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi pembuktian untuk pendapatan. Nah, jadi yang pertama itu adalah pendapatan itu akan menyebabkan adanya aliran kas masuk. Nah, contoh untuk transaksi ini adalah ketika perusahaan melakukan penjualan secara tunai. Nah, ketika perusahaan melakukan transaksi berupa penjualan secara tunai, maka dia akan mengakui adanya pendapatan dan adanya kas yang diterima. Kas yang diterima inilah yang akan menyebabkan adanya aliran kas masuk. Kemudian yang kedua, peningkatan aset lain selain kas. Nah, untuk contoh transaksi yang kedua ini adalah misalnya ketika perusahaan menjual barang dagangan secara kredit. Nah, ketika dia menjual barang dagangan secara kredit, kan otomatis perusahaan akan mengakui adanya piutang usaha pada pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan liabilitas. Nah, untuk contoh transaksi pada kondisi yang ketiga ini adalah misalnya ketika perusahaan mengurangi adanya pendapatan diterima di muka ketika jasa itu sudah diberikan. Itu untuk transaksi yang ketiga. Kemudian berasal dari aktivitas utama perusahaan. Jadi pendapatan itu diakui dari aktivitas utamanya perusahaan. Misalnya saja yaitu untuk perusahaan dagang dia menjual barang dagangan, untuk perusahaan jasa dia memberikan layanan jasa. Kemudian meningkatkan ekuitasnya perusahaan. Nah, meningkatkan ekuitasnya perusahaan ini maksudnya itu adalah ketika perusahaan mengakui adanya pendapatan dan ketika pendapatan itu lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mengakui yang namanya laba. Nah, laba ini ketika ditutup nanti yaitu pasangannya adalah return earning. Nah, return earning ketika ditutup dengan laba, maka return earning-nya itu adalah dikredit. Nah, ketika dikredit, otomatis itu ekuitas perusahaan itu bertambah. Kemudian, yang ketujuh yaitu bukan dari kontribusi pemegang saham. Jadi, pendapatan ini terjadi bukan ada campur tangan dari pemegang saham. Nah, kontribusi pemegang saham ini contohnya adalah penerbitan saham biasa. Gitu. Kemudian, lanjut ke beban. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai penghasilan, nah maka lawan dari penghasilan ini adalah beban. Jadi beban ini merupakan setiap penurunan manfaat ekonomis atau setiap adanya penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode. Nah, beda kan dengan penghasilan tadi. Kalau penghasilan dia itu kenaikan, kalau beban dia itu menurunkan manfaat ekonomis. Nah, untuk ciri-ciri ataupun karakteristik dari beban ini, maka kebalikan dari itu pendapatan tadi. Maka yang pertama, yaitu akan menyebabkan adanya aliran kas keluar. Contohnya itu adalah misalnya ketika perusahaan mengakui adanya beban gaji, maka perusahaan itu otomatis akan membayar gaji karyawan ini. Nah, pembayaran gaji ini tentunya akan menyebabkan adanya aliran kas keluar. Kemudian yang kedua yaitu adalah penurunan aset lain selain kas. Contohnya itu adalah ketika perusahaan mengakui adanya beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, ketika perusahaan mengakui adanya beban perlengkapan pada perlengkapan ini, maka nilai dari perlengkapan yang sebenarnya juga akan menurun. Kemudian yang ketiga yaitu adanya peningkatan liabilitas. Nah, ini terjadi ketika perusahaan mengakui adanya beban gaji karyawan tetapi
gaji tersebut belum dibayarkan. Kemudian yang keempat yaitu digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Nah, beda tadi kalau misalnya penghasilan itu didapat dari aktivitas utamanya perusahaan, sementara kalau beban ini yaitu digunakan untuk menjalankan aktivitasnya perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu akan menurunkan ekuitas perusahaan. Nah, kebalikan dari pendapatan tadi. Nah, ketika beban itu lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan akan mengakui yang namanya loss. Nah, loss ini ketika perusahaan membuat yang namanya jurnal penutup, pasangannya adalah return earning. Nah, return earning ini ketika terjadi loss, dia itu akan didebitkan. Nah, ketika return earning ini didebitkan, maka otomatis ekuitas perusahaan itu dikurangkan, sehingga menyebabkan ini menjadi menurun. Yang keenam yaitu beban ini bukan distribusi pada pemegang saham. Nah, yang namanya distribusi pada pemegang saham itu adalah dividen. Nah, untuk beban ini bukan distribusi pada pemegang saham. Jadi dividen itu tidak dapat dikatakan sebagai beban. Kemudian lanjut ke prinsip pengakuan pendapatan. Nah, untuk prinsip pengakuan pendapatan ini yaitu pendapatan itu baru akan diakui ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagangan itu telah diserahkan kepada pembeli tanpa mempertimbangkan adanya uang atau cash yang diterima atau tidak oleh perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan, walaupun pelanggan tersebut belum membayar, kita tetap akan mengakuinya sebagai pendapatan. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita sudah menerima uang dari pelanggan, tetapi jasanya belum kita berikan, itu tidak boleh kita akui sebagai pendapatan. Harus kita akui sebagai liabilitas kita atau hutang kita, tepatnya pada akun pendapatan diterima di muka. Nah, kemudian lanjut ke kemungkinan untuk mengakui pendapatan lebih awal atau ditangguhkan. Nah, jadi untuk pengalihan atau pengakuan lebih awal itu digunakan jika perusahaan merasa punya keyakinan yang tinggi mengenai jumlah dari pendapatan yang dapat diterima tersebut. Nah, sementara pendapatan akan ditunda atau dikukuhkan pengakuannya ketika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan tersebut. Nah, kemudian untuk kasus bagaimana saat kita menjual dengan memberikan adanya diskon karena orang membeli dalam jumlah besar, itu nanti pendapatan harus diukur pada nilai wajarnya atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nah, maka jumlah yang akan kita terima nanti tidak sebesar harga jual, tetapi harga jual setelah dikurangi dengan diskonnya. Jadi kalau misalnya harga jualnya itu adalah 100 dan diberi diskon adalah 10%, maka yang dinilai itu adalah bukan 100-nya, tetapi 90. Kemudian lanjut ke kasus bagaimana jika pembayarannya itu untuk kasus sebelum ditangguhkan. Nah, kita misalkan saja pembeli itu ternyata bukan membayar melalui cash, tetapi dia membayar dengan wesel, sehingga pembayarannya ini ditangguhkan karena ditunda melalui wesel. Nah, maka nilai wajar imbalan itu ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga yang tersirat. Kemudian lanjut ke kasus lagi bagaimana terkait penjualan untuk barang yang ditukar. Nah, jika dia itu kondisi yang pertama, yaitu jika barang atau jasa yang dipertukarkan itu sifatnya adalah serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Itu untuk kondisi yang pertama. Nah, namun untuk kondisi yang kedua, yaitu jika barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa yang sifat dan nilainya itu berbeda, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, itu kata kuncinya itu adalah kalau kondisi satu, kalau dia serupa, itu tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Sementara jika dia itu berbeda sifat dan nilainya, maka dia itu dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Kemudian lanjut ke pengakuan pendapatan penjualan.
Nah, jadi ada beberapa kondisi yang membuat perusahaan itu harus mengakui adanya pendapatan penjualan. Yang pertama itu adalah ketika entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Jadi kalau misalnya resiko itu telah dipindahkan dari perusahaan ke pembeli, maka itu harus diakui sebagai pendapatan penjualan. Kemudian yang kedua, yaitu entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Jadi ketika perusahaan itu tidak lagi melakukan pengelolaan dan semua itu telah diserahkan kepada si pembeli, maka itu juga harus diakui sebagai pendapatan penjualan oleh entitas yang melakukan penjualan tersebut. Kemudian yaitu ketika jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Jadi ketika perusahaan sudah tahu nih berapa sih jumlah pendapatan yang harus diakui, maka itu sudah harus diakui sebagai pendapatan. Kemudian kondisi yang keempat, yaitu manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Nah, itu juga menyebabkan perusahaan harus mengakui adanya pendapatan penjualan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Nah, kan teman-teman juga mungkin tahu ya, dalam melakukan transaksi penjualan itu bisa saja melibatkan biaya-biaya lain. Tidak hanya biaya dari harga jual barang tersebut. Misalnya kita membeli barang online di Jakarta. Nah, maka kita tentunya bukan hanya membayar seharga barang tersebut, tapi ada biaya lain yang kita bayarkan. Misalnya adalah biaya ongkos kirim ataupun biaya jaminan dan juga biaya lain-lain. Nah, kemudian lanjut ke penjualan tagih dan tahan atau istilahnya itu adalah bill and hold. Penjualan tagih dan tahan ini berkaitan dengan pengiriman itu ditunda atas permintaan pembeli, tetapi si pembeli ini memperoleh hak milik atas barangan dan menerima tagihan. Jadi kondisi ini maksudnya itu adalah si pembeli ini telah melakukan transaksi pembelian, tapi dia meminta pengiriman itu ditunda. Nah, tetapi di sisi lain barang tersebut telah berpindah haknya kepada si pembeli dan pembeli itu ternyata telah menerima tagihan. Nah, maka ada beberapa poin penting terkait hal ini. Nah, pendapatan itu akan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila kondisi yang pertama, yaitu kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Jadi, ketika kemungkinan besar pengiriman itu akan dilakukan walaupun ditunda, maka itu akan diakui sebagai pendapatan. Tetapi kalau misalnya ternyata setelah ditunda pengiriman itu tidak dilakukan, maka tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kemudian yang kedua, yaitu barang yang berbeda, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Nah, jadi walaupun pengiriman ini ditunda, tetapi perusahaan itu harus siap untuk mengirim kepada pembeli pada saat dia akan mengakui adanya penjualan. Kemudian yang ketiga, yaitu pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat lazim tetap berlaku. Nah, lanjut ke instalasi dan infeksi. Nah, ini berkaitan dengan penjualan barang yang sifatnya elektronik biasanya. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu menjual barang yang sifat elektronik, maka tentunya akan ada proses instalasi. Nah, jadi dalam kasus instalasi ini, pendapatan itu akan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman. Dan juga adanya instalasi yang sifatnya sederhana dan pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentu akhir kontrak. Jadi kalau misalnya pembelian barang dagangan ini dilakukan dan instalasi itu ternyata belum dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan itu belum boleh mengakui adanya pendapatan karena sesuai kesepakatan tadi, pembeli melakukan pembelian barang dagangan itu disertai dengan instalasi. Ketika instalasi belum diberikan, maka perusahaan yang menjual ini belum boleh mengakui sebagai pendapatan. Nah, kemudian lanjut ke hak pengendali untuk pembeli. Jadi si pembeli ini memiliki hak pengendali, yaitu jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan
pengembalian atas barang, maka pendapatan itu baru akan diakui oleh perusahaan yang menjual ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Kemudian terkait dengan hal itu, maka metode pengakuan yang dapat digunakan oleh perusahaan itu adalah dia tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengendali itu ada kadaluarsa. Kemudian yang kedua yaitu mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan pada saat penjualan itu telah terjadi. Kemudian lanjut ke penjualan konsinyasi atau barang titipan. Nah, untuk penjualan barang konsinyasi ini maka akan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu adalah pendapatan akan diakui oleh si pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang kedua, yaitu penerima tidak mencatat adanya barang yang akan dijual sebagai asetnya, karena barang yang akan dijual ini sebagai asetnya ini merupakan barang dari si pengirim, dan penerima itu sifatnya hanya menjual saja. Kemudian, pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Nah, jadi kan si pengirim ini merupakan orang yang memiliki barang dagangannya. Sementara penerima itu adalah orang yang menjual barang dagangannya. Nah, ketika barang dagangannya itu terjual, maka si pengirim akan mengakui adanya laba atas penjualannya. Kemudian, penerima juga nantinya akan mengakui adanya pendapatan. Di mana kan biasanya si penerima ini akan menjual barang konsinyasi itu lebih besar atau lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pengirim. Kemudian, lanjut, pengirim juga akan mendapat komisi atas penjualan. Nah, terus lanjut lagi ke penjualan yang sifatnya itu adalah dicicil atau installment sales. Nah, untuk penjualan yang sifatnya dicicil ini, yaitu pendapatan yang terkait dengan harga penjualan dan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualannya. Kemudian yang kedua, harga jual dari penjualan dicicil ini dinilai saat ini yaitu dari imbalannya dan ditentukan dengan mendiskonkan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Kemudian yang terakhir, elemen bunga itu akan diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, oke, baiklah teman-teman, itulah tadi materi mengenai revenue atau pendapatan. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.